Perkenalkan, saya Ulfatul Azima, mahasiswa bimbingan Ibu Agustina Sinta. Manfaat yang saya rasakan dalam melaksanakan kegiatan magang program MBKM adalah saya dapat memperoleh pengalaman kerja, di mana pengalaman ini akan membantu saya untuk masuk dan siap untuk terjun dalam dunia kerja. Kemudian selama kegiatan magang, saya memperoleh feedback, kritik, saran dari rekan saya maupun atasan saya, sehingga saya dapat mengetahui keterampilan apa yang perlu saya asah kembali dan kemampuan apa yang perlu saya kembangkan kembali. Mengenai kendala, kami kesulitan untuk mendapatkan akses untuk masuk ke divisi-divisi lain karena pada saat itu PT KNA sedang mengalami penyebaran virus corona, sehingga semua kegiatan dibatasi. Saran yang dapat saya sampaikan kepada PT KNA, hendaknya mereka mempersolid kembali koordinasi mereka sehingga informasi yang disampaikan oleh pihak satu dengan pihak yang lain sinkron, dan apabila sinkronisasi ini terjadi, tidak akan ada kesalahpahaman antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kemudian untuk masyarakat yang bermitra dengan PT KNA, hendaknya mereka mentaati kembali, mengulas kembali apa-apa yang sudah mereka sepakati dalam MOU antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan baik di masa sekarang maupun di masa depan. Kepada pihak jurusan saya berterima kasih karena saya menjadi angkatan pertama yang menjalankan kegiatan magang program MBKM. Selanjutnya saran yang dapat saya berikan adalah semoga pihak jurusan selalu sigap dan lebih cepat merespon kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga Fakultas Pertanian bisa menjadi percontohan bagi universitas-universitas lainnya. Kemudian untuk panitia MBKM, hendaknya pemilihan mata kuliah dilakukan setelah 1 pekan melakukan kegiatan magang, sehingga mata kuliah dan kegiatan yang berlangsung di perusahaan mitra akan sinkron, sehingga hal ini dapat memaksimalkan ketercapaian soft skill dan hard skill yang diharapkan. Capaian yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya berhasil mengajak 45 dari 56 peserta sosialisasi untuk ikut dalam kemitraan komunitas Babycon PT KNA. Nah, pada kegiatan sosialisasi ini, saya berkesempatan untuk menjadi presentator yang mempresentasikan bagaimana peluang komunitas Babycon di skala nasional maupun internasional. Dari kegiatan ini, aspek kognitif yang saya rasakan adalah saya mampu mengetahui bagaimana cara membangun kerjasama, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, dan bagaimana membangun critical thinking yang dihubungkan dengan problem solving. Kemudian untuk afektif sendiri, selama kegiatan ini berlangsung dari mulai persiapan hingga hari H, saya dapat mengembangkan rasa tanggung jawab saya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kemudian jujur dalam penyampaian informasi, kemudian harus open mind, artinya saya harus menerima kritik dan saran ataupun revisi, seperti revisi yang disampaikan oleh asisten lapang, oleh pembimbing lapang, dan oleh manajer. Kemudian saya menjadi lebih kreatif, artinya saya mampu mencari jalan keluar suatu permasalahan seperti yang dihadapi oleh petani di Desa Metos, Kabupaten Nganjuk. Kemudian aspek psikomotorik, saya merasa saya lebih terampil untuk berkomunikasi secara dua arah, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Kemudian saya juga terampil untuk membangun kerjasama antara saya sebagai presentator dan dengan audiens, dengan para petani. Kemudian saya juga dapat terampil untuk membangun kepercayaan antara petani dengan saya sebagai presentator dan perwakilan dari PT KEO Nusantara Abadi. Jalan keluar suatu permasalahan seperti yang dihadapi oleh petani di Desa Metos, Kabupaten Nganjuk. Kemudian aspek psikomotorik, saya merasa saya lebih terampil untuk berkomunikasi secara dua arah, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Kemudian saya juga terampil untuk membangun kerjasama antara saya sebagai presentator dan dengan audiens, dengan para petani. Kemudian saya juga dapat terampil untuk membangun kepercayaan antara petani dengan saya sebagai presentator dan perwakilan dari PT KEO Nusantara Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzailul Luasa, mahasiswa bimbingan dari Bapak Kiai Handono. Di mana di sini saya akan menyampaikan saran saya terhadap program MBKM yang saya ikuti. Manfaat yang saya rasakan dalam mengikuti program MBKM ini yaitu di mana program ini memberikan pengalaman kerja sehingga memberikan gambaran terhadap saya bagaimana dunia kerja yang sungguhnya. Secara tidak langsung memberikan celah bagi saya lebih mudah dalam beradaptasi jika bekerja suatu saat nanti. Selain itu, saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam leadership maupun teamwork. Kami rutin melakukan evaluasi sehingga kami dibebaskan memberikan kritik dan saran terhadap sesama tim. Kendala dalam kegiatan magang ini yang saya rasakan yaitu keterbatasan anak magang dalam menggali informasi dan memasuki akses semua divisi dikarenakan adanya musibah pandemi COVID-19 ini. Saran saya terhadap PT KEO Nusantara Abadi hendaknya memperkuat koordinasi antar individu atau antar divisi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama. Saran saya terhadap pihak jurusan yaitu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih
telah berjuang keras dalam mengadakan program MBKM ini, di mana banyak sekali kendala yang Bapak Ibu hadapi untuk kelancaran kami. Saran yang saya berikan yaitu semoga pihak jurusan terus melakukan perbaikan dalam program baru ini agar program MBKM selanjutnya lebih siap dari program saat ini. Saya selaku bagian dari peserta program MBKM ikut bangga karena program ini dijadikan contoh untuk universitas lainnya. Untuk panitia, saran saya dalam sistem penghitungan SKS yang kurang sesuai menurut saya, karena kejadian yang saya alami yaitu ketika saya kurang 2 SKS untuk memenuhi 24 SKS dan menuntut saya mengambil mata kuliah yang seharusnya tidak saya ambil karena kurang sinkron dengan perusahaan tempat saya magang. Ketercapaian yang saya dapatkan yaitu dalam melatih komunikasi dan leadership melalui kegiatan sosialisasi mencari mitra dengan memberikan informasi gambaran umum keuntungan dalam bermitra dengan perusahaan PT Keong Nusantara Abadi maupun dalam kerjasama tim. Selain itu, saya mengetahui kemampuan infrastruktur dalam sistem rantai pasok agribisnis dalam pembuatan produk terkait peramalan forecasting, permintaan pelanggan, kapasitas produksi, kemampuan pasokan input dari supplier sesuai dengan lapan, baik produk untuk standar lokal maupun standar internasional. Dalam perubahan psikomotorik saya dapat menganalisis informasi tersebut secara langsung di lapang, serta mengasah dan dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis saya dalam memecahkan masalah dengan evaluasi rutin terkait pemecahan masalah tersebut dan mencari solusi terbaik bersama tim dan pembimbing lapang, dan lebih terampil dalam komunikasi baik komunikasi verbal dan nonverbal. Perkenalkan, nama saya Alasa Putri, mahasiswi bimbingan Bapak Setio Yuli Handono. Manfaat yang saya rasakan selama kegiatan magang MBKM di PT Keong Nusantara Abadi yaitu saya memiliki kesempatan untuk mengasah dan mengaplikasikan semua ilmu yang saya peroleh di bangku kuliah. Dan saya juga mempelajari seluk-beluk kerja profesionalitas di PT Keong Nusantara Abadi. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir saya sesungguhnya untuk ke depan. Tidak hanya manfaat yang saya rasakan selama kegiatan magang, namun ada kendala yang saya rasakan setelah saya melakukan kegiatan magang di PT Keong Nusantara Abadi. Salah satunya yaitu saya tidak bisa mengakses atau memasuki kegiatan proses produksi di PT Keong Nusantara Abadi, atau juga tidak bisa berpindah ke divisi-divisi lain. Hal ini dikarenakan saat saya melakukan kegiatan magang, PT KNA mengalami penyebaran virus corona sehingga semua akses yang bersangkutan dengan karyawan dibatasi. Selanjutnya, saran yang bisa saya sampaikan kepada PT Keong Nusantara Abadi yaitu hendaknya mereka lebih menjadwalkan kegiatan magang untuk para peserta magang dan mempersolid kembali komunikasi antara divisi satu dan divisi lainnya sehingga tidak terjadi miskom yang akan dikoordinasikan dan yang akan dijalankan oleh peserta magang. Untuk mitra petani di PT KNA agar tidak sebaiknya mereka lebih mentaati kesepakatan atau MOU yang telah disepakati bersama agar tidak timbul konflik yang terjadi antara perusahaan dan para petani sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Selanjutnya, saran kepada pihak kampus Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis, saran yang bisa saya sampaikan yaitu lebih cepat dan lebih tanggap untuk melakukan kebijakan yang diberikan kepada mahasiswa MBKM. Sering melakukan musyawarah kepada mahasiswa MBKM dan untuk tahun-tahun berikutnya melakukan pelatihan terlebih dahulu terhadap peserta sehingga kesiapan mahasiswa untuk menjalankan program MBKM ini lebih terlaksana dengan baik. Dan ada baiknya untuk pihak panitia MBKM saat pemilihan mata kuliah yang akan diambil saat melakukan kegiatan magang dilakukan setelah 1 minggu pertama magang sehingga antara mata kuliah dan aktivitas yang ada di lapangan itu menjadi sinkron dan berjalan dengan efektif dan efisien. Capaian yang paling berkesan bagi saya yaitu saya bisa mencari mitra petani komoditas lidah buaya untuk bekerja sama di perusahaan PT KNA. Dari 20 petani di Desa Mojoayu dan Desa Kapi, 16 diantaranya saya berhasil mengajak mereka untuk bekerja sama di perusahaan. Dan saya juga melakukan kegiatan pelatihan untuk mitra petani komoditas lidah buaya yang baru saja menandatangani MOU. Pelatihan tersebut yaitu pelatihan budidaya komoditas lidah buaya yang sudah saya pelajari, dan saya juga didampingi langsung oleh supervisor penanggung jawab komoditas lidah buaya di perusahaan PT Keong Nusantara Abadi. Dari kegiatan ini, aspek kognitif yang saya mampu mengetahui dan menjalankan kerjasama dengan baik, cara berkomunikasi yang baik,
menjadi leadership kelompok tani dan mampu bekerja sama dalam tim. Secara psikomotorik saya terampil dalam berbudidaya komoditas lidah buaya, terampil dan mengolah data hasil panen para petani komoditas lidah buaya. Saya juga dapat bertanggung jawab penuh atas para petani dan pelatihan yang saya lakukan di perusahaan. Jujur dalam penyampaian informasi, harus bisa menerima kritik dan saran yang diberikan oleh semua pihak terhadap apa yang saya lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Ella Saputri, teman saya Ulfatul Azimah dan Uzailul Luasa yang magang kerja di PT Keong Nusantara Abadi selama kurang lebih 6 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga didampingi langsung oleh supervisor penanggung jawab komoditas lidah buaya di perusahaan PT Keong Nusantara Abadi. Dari kegiatan ini, aspek kognitif yang saya mampu mengetahui dan menjalankan kerjasama dengan baik, cara berkomunikasi yang baik, menjadi leadership kelompok tani dan mampu bekerja sama dalam tim. Secara psikomotorik saya terampil dalam berbudidaya komoditas lidah buaya, terampil dan mengolah data hasil panen para petani komoditas lidah buaya. Saya juga dapat bertanggung jawab penuh atas para petani dan pelatihan yang saya lakukan di perusahaan. Jujur dalam penyampaian informasi, harus bisa menerima kritik dan saran yang diberikan oleh semua pihak terhadap apa yang saya lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Ella Saputri, teman saya Ulfatul Azimah dan Uzailul Luasa yang magang kerja di PT Keong Nusantara Abadi selama kurang lebih 6 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.